Dulu waktu saya masih kecil, dari SD, SMP, dan SMA, saya belum punya kesempatan buat video seperti ini. Hingga saya sedikit bekerja dan mampu, akhirnya channel ini dibuat. Saya menyebutnya faktor eksternal yang mulai internal. Di video ini, saya ingin bahas sedikit tentang apa yang saya pelajari dari hal eksternal di kehidupan saya, dan sedikit mengambil dari filosofi stoikisme. Semoga video ini dapat menambah pandangan baru buat kalian. Kalau mau bahas hal eksternal, kita juga harus bahas hal internal. Jadi mari kita bahas dua-duanya dulu. Hal internal itu segala sesuatu yang berasal dari dalam diri kita dan biasanya bisa kita kontrol. Ini termasuk perasaan kita, sikap kita, keputusan yang selama ini kita buat, dan kemampuan kita untuk mengarahkan hidup. Beda dengan hal internal. Hal eksternal itu segala sesuatu yang berasal dari luar kendali kita. Mungkin ini informasi basic yang hampir semua orang tahu ya. Oke, sekarang kita ke pendapat saya. Menurut saya ada bagian yang menarik. Saya memahami bahwa faktor eksternal dibagi menjadi dua, eksternal mutlak dan eksternal yang terinternalisasi. Eksternal mutlak itu segala sesuatu yang berasal dari luar kendali kita secara total. Dan kita hanya bisa memilih bagaimana kita merespon. Contoh, kalian lahir di keluarga yang berbeda-beda. Tapi beda kalau kalian nonton ini bareng adik atau kakak kalian. Intinya kelahiran adalah faktor eksternal yang mutlak. Ini termasuk kematian, bencana alam, dan waktu kita yang terus berjalan. Di sini sedikit saya berikan pandangan stoikisme yang saya pahami. Menurut stoikisme, kebahagiaan dan ketenangan pikiran berasal dari apa yang harus kita kontrol dan fokus pada apa yang bisa kita kontrol. Kita hanya akan membuang-buang waktu ketika kita hanya memikirkan faktor eksternal mutlak. Sekali lagi, faktor eksternal mutlak ya. Karena kita boleh saja memikirkan faktor eksternal yang kedua. Eksternal yang terinternalisasi. Maksudnya itu mampu mengubah faktor luar yang berada di luar kendali kita menjadi faktor pribadi yang bisa kita kontrol. Ini seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa dulu waktu saya masih kecil, dari SD, SMP, dan SMA, saya belum punya kesempatan buat video seperti ini. Hingga saya sedikit bekerja dan mampu, akhirnya channel ini dibuat. Saya menyebutnya faktor eksternal yang mulai internal. Harusnya eksternal yang terinternalisasi. Oke. Contoh lain, misalnya orang seperti kita, entah itu pengendara motor, mobil, atau transportasi umum, pasti akan merasakan macet di kota Jakarta. Tapi beda cerita, kalau ada orang beli helikopter untuk menyelamatkan macet dari hidupnya. Ini ada kaitannya dengan privilege. Semakin besar privilege seseorang, semakin besar juga faktor eksternal yang dapat dikontrol oleh mereka, atau faktor eksternal yang terinternalisasi. Jadi itulah faktor eksternal yang awalnya di luar kendali kita, menjadi faktor internal, menjadi kendali diri kita. Tentu perlu usaha, effort, kemampuan, atau power. Nah, ada dua tahapan proses internalisasi, itu mengidentifikasi dan mengembangkan. Langkah pertama, identifikasi. Kenali faktor eksternal yang ada kemungkinan menjadi faktor internal kalian. Contoh, kalian ingin ahli Excel, tapi kalian belum punya laptop. Nah, ini adalah salah satu faktor eksternal. Tapi ketika kalian sudah mampu membeli, ini sudah menjadi bagian dari faktor internal kalian. Ahli atau tidaknya itu juga tergantung usaha, effort, kapasitas kalian. Dan membeli bukanlah salah satunya cara ya. Setelah kalian mengidentifikasi dan tahu mana saja yang dapat berpotensi menjadi faktor internal kalian, selanjutnya kembangkan. Terus usahakan hal tersebut benar-benar menjadi faktor internal kalian. Ini sama dengan privilege yang pernah saya singgung tadi. Semakin kalian berkembang dan sukses, semakin banyak faktor eksternal yang dapat dikendalikan. Faktor eksternal dan internal punya hubungan yang sangat erat, dan keduanya ini saling memengaruhi. Akan sedikit saya jelaskan. Faktor eksternal ini sebagai penyedia stimulus yang memengaruhi respon internal orang. Jadi, jika kita mampu memproses stimulus ini dengan baik atau sehat, maka dapat digunakan untuk membangun internal yang lebih baik. Tapi balik lagi, kita punya nggak faktor eksternal yang berpotensi menjadi internal? Nah, kalau faktor internal, ini bertindak sebagai filter. Apakah faktor eksternal ini baik untuk kehidupan? Karena hubungan inilah, orang-orang berhasil biasanya punya kemampuan untuk belajar, beradaptasi, dan mengelola kedua faktor ini secara seimbang. Lalu, gimana dengan era modern sekarang ini? Ya, hubungan faktor eksternal dan internal
mungkin akan sedikit lebih rumit. Seperti dari faktor eksternal dan media sosial. Sebagian faktor eksternal di media sosial dapat menimbulkan tekanan pada seseorang, seperti kelebihan informasi, ekspektasi, komentar buruk, dan banyak lainnya. Contoh simpel ketika saya bikin video ini. Saya berekspektasi bikin video kayak gini tuh gampang. Tapi berapa kali saya tag segmen ini? 6. Oke, lanjut. Nah, kalau hal internal itu lebih banyak manfaatnya. Contohnya, ketika saya dapat melihat Jensen Huang makan gulai di Blok M. Itu saya nonton di channel YouTube Pak Najwa. Ini sekitar hampir 1 tahun yang lalu ya. Hampir. Tapi ada banyak lah manfaat lainnya. Seperti dapat belajar di YouTube, lebih mengenal AI, mempercepat komunikasi, dan mempercepat kita untuk beradaptasi dengan informasi yang diberikan. Oke, sekarang kita rangkum keduanya. Faktor eksternal dan internal. Eksternal itu segala sesuatu yang berasal dari luar kendali kita. Sementara internal ada dalam diri kita atau kendali kita. Nah, eksternal ada 2 bagian. Eksternal mutlak dan eksternal yang terinternalisasi. Mutlak itu kematian, kelahiran, atau semua hal yang benar-benar gak bisa kita kontrol. Sementara yang terinternalisasi ada kemungkinan dapat kita kontrol dengan usaha, privilege, atau mungkin kekuasaan. Prosesnya itu dari identifikasi, tahu, lalu kembangkan. Untuk hubungan keduanya, faktor eksternal sebagai penyedia stimulus yang mempengaruhi faktor internal. Kemudian, faktor internal ini sebagai filter yang menentukan dampak positif atau negatif dari pengaruh eksternal tersebut. Ya, untuk video ini menurut pengalaman dan pendapat saya. Jika kalian punya pengalaman dan pendapat yang berbeda, bisa tulis di komentar. Tentu itu akan nambah sudut pandang baru buat kita. Jadi itu saja. Jika menurut kalian video ini punya makna, bagikan ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, cut. Ribet amat dah syuting sendiri.